Lebaran semakin dekat, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat semakin padat oleh pemudik. Pemerintah tetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada hari Minggu 24 Mei. Pesawat milik maskapai pemerintah Pakistan International Airlines jatuh, tewaskan 107 penumpang dan awak kabin. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Seperti jelang Hari Raya, pasar di ibu kota dan sejumlah daerah semakin ramai oleh warga. Namun sayang, banyak yang mengabaikan protokol COVID-19. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah iNews Pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, di tengah larangan mudik, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat semakin padat oleh pemudik. Pemudik memilih perjalanan pada malam hari untuk menghindari razia penyekatan pemudik dari petugas. Ruas arteri Pantura Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat malam terpantau padat. Iring-iringan pemudik, kendaraan sepeda motor dari luar Cirebon memadati jalur Pantura. Pemudik nekat pulang kampung meski pemerintah melarang mudik di tengah pandemi COVID-19. Para pemudik memilih perjalanan malam hari untuk menghindari razia. Lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek malam tadi juga terpantau padat. Pemeriksaan kendaraan juga terus dilakukan terkait dengan aturan larangan mudik. Akibatkan antrean panjang tak terhindarkan. Kendaraan pribadi dan umum yang terindikasi mudik dialihkan oleh petugas gabungan keluar dari gerbang tol Cikarang Barat 3. Hanya kendaraan logistik yang bisa melalui jalan tol. Jumlah kendaraan yang diputar balik mencapai lebih dari 1.000 kendaraan. Pihak kepolisian berjaga 24 jam dengan mengerahkan 35 personel. Sementara itu, jalan tol Cipali Cirebon, Jawa Barat justru terpantau lengang jelang Lebaran. Padahal biasanya jelang Lebaran ruas tol Cipali padat oleh pemudik ke sejumlah daerah. Data pengelola tol Cipali untuk volume kendaraan yang melintas perharinya rata-rata berkisar 20 hingga 25 ribu kendaraan. Data jauh di bawah rata-rata normal per hari yang mencapai 40 ribuan kendaraan. Ribuan pemudik dari wilayah zona merah Jakarta dan Tangerang berdatangan di Lebak, Banten. Tidak ada protokol kesehatan oleh petugas saat penumpang tiba di stasiun. Ribuan penumpang kereta api komuter lain dari Jakarta Jumat malam tiba di stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Para pemudik dan warga yang akan pulang kampung bercampur dengan para pekerja yang baru pulang dari Jakarta dan Tangerang. Tidak ada penerapan aturan protokol kesehatan saat penumpang datang, padahal Jakarta dan Tangerang merupakan zona merah penyebaran virus corona. Sementara wilayah Rangkas Bitung masih berstatus zona hijau. Libur atau gimana? Tidak libur. Oh, jadi sekarang pulang nih? Pulang. Berapa hari Pak libur Pak? Libur masuk lagi tanggal 1. Tanggal 1 Bulan depan. bulan depan. Saat kedatangan penumpang malam hari tidak ada pemeriksaan suhu tubuh. Berbeda dengan siang hari, protokol kesehatan cukup ketat. Pemeriksaan suhu tubuh hanya di stasiun keberangkatan, yakni di stasiun Tanah Abang, Jakarta. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Sementara itu, KRL komuter lain tetap akan beroperasi pada Hari Raya Idul Fitri, Minggu dan Senin mendatang. Namun waktu operasional KRL akan dibatasi. Kereta rel listrik atau KRL tetap beroperasi di Hari Raya Idul Fitri, tetapi dengan jam operasional yang berbeda. Saat Lebaran pada Minggu dan Senin mendatang, KRL beroperasi dalam 2 waktu, yakni pukul 5 hingga 8 pagi dan pukul 4 hingga 6 sore untuk seluruh lintas perjalanan. Pembatasan waktu operasional bertujuan untuk melayani masyarakat yang berkegiatan di hari Lebaran selama penerapan PSBB. Hal ini kami lakukan untuk tetap bisa mendukung buat rekan-rekan yang masih harus bekerja di saat Lebaran, kemudian yang sesuai dengan peraturan PSBB, kemudian kepada masyarakat yang memang membutuhkan sekali untuk transportasi agar menyesuaikan dengan jadwalnya. Nantinya KRL akan kembali beroperasi sesuai aturan PSBB yakni pukul 5 pagi hingga 6 sore pada 26 Mei mendatang. PT KCI berharap warga tetap bersilaturahmi secara daring untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada hari Minggu 24 Mei. Ini diputuskan setelah Kementerian Agama menggelar sidang isbat pada Jumat sore. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah pada Jumat sore. Hasil sidang isbat tersebut menyatakan hilal atau penentu awal bulan penanggalan Hijriah belum tampak, sehingga Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya dengan 2 hal tadi, yaitu hisab posisi hilal masih di bawah ufuk, dan lalu kemudian laporan ru'yatul hilal tidak melihat hilal, karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau Minggu tanggal 24 Mei 2020. Saya ulangi. Karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Dalam menentukan 1 Syawal ini, Kementerian Agama menggerakkan petugas di 80 titik pengamatan hilal di 34 provinsi. Petugas yang memantau hilal tersebut telah diambil sumpahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta masyarakat untuk mematuhi protokol COVID-19 dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di antaranya adalah tidak menggelar sholat Id di masjid atau lapangan demi kemaslahatan. Lagi kita akan masuk Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah meminta supaya masyarakat dalam merayakan Idul Fitri dilakukan di rumah, tidak di masjid ataupun di lapangan terbuka. Karena situasi keadaan negara kita masih menghadapi bahaya COVID-19. Oleh karena itu, masih perlu adanya mencegah terkumpulnya massa yang banyak untuk mencegah penularan COVID-19. Seperti kita ketahui bahwasanya situasi COVID-19 ini masih belum aman. Dan saya kira agama juga mengajarkan kita untuk menjaga kehidupan kita dari kemungkinan tertimpa bahaya. Agama Islam mengajarkan
untuk senantiasa membangun kemaslahatan, untuk memperbesar kemaslahatan, ta'zimul masalih, dan juga menghilangkan kemadaratan, kedaruratan, dan kerusakan, atau memperkecil kerusakan dan kemudaratan, tasghirul mafasid wal adrar. Karena itu, di dalam melaksanakan ajaran agama kita senantiasa menyesuaikan dengan keadaan. Dan tahun ini hari raya kita masih dalam suasana kedaruratan itu, kebahayaan itu. Tahun ini kita masih dalam suasana amud darar, tahun kebahayaan. Andai kata kita memaksakan untuk mengadakan di masjid atau di lapangan, kemudian terjadi penularan, itu berarti tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama yang seharusnya memperkecil bahaya, mentasghir darar atau mentasghirul adrar, tapi justru memperbesar, ya, yaitu memperbesar bahaya itu, ta'zimul adrar. Kami pemerintah mohon maaf karena memang bahaya belum hilang, bahaya corona ini belum hilang. Untuk menghilangkan ini bukan sesuatu yang mudah, karena Indonesia ini selain coronanya itu memang juga merupakan virus yang sulit dihadapi. Kita bangsa Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang besar dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Meski pemerintah menganjurkan sholat id di rumah, namun beberapa masjid di daerah tetap akan menggelar sholat id berjamaah. Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan, diantaranya dengan menyiapkan sabun cuci tangan dan mengatur jarak jamaah. Sejumlah persiapan dilakukan oleh takmir Masjid Baitus Solihin, Cokro Menggalan, Ponorogo. Jumat pagi, pembersihan masjid kembali dilakukan. Sabun untuk cuci tangan juga disiapkan. Tanda pembatas jaga jarak antar jemaah juga dipasang. Rencananya, masjid ini akan digunakan untuk sholat id. Meski pemerintah mengimbau untuk sholat id di rumah, namun masjid ini tetap digunakan untuk sholat id. Alasannya, pelaksanaan sholat id sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Takmir masjid juga melarang jemaah dari luar atau pemudik ikut sholat id. Selain itu, jemaah yang sakit tidak boleh sholat id. Sholat id di sini nanti ya juga melaksanakan sesuai anjuran pemerintah, termasuk social distancing itu jaga jarak, tidak bersalaman, pakai masker, dan bawa sajadah sendiri-sendiri. Sementara Bupati Malang Muhammad Sanusi meminta warga Kabupaten Malang yang tinggal di 14 kecamatan zona merah melaksanakan sholat id di rumah. Demikian juga 19 kecamatan lainnya yang tergolong zona hijau agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 semakin meluas di Kabupaten Malang. Sudah mengeluarkan aturan bahwa sholat Idul Fitri itu bagi daerah yang merah atau zona merah yang berpandemik itu dilarang mengadakan. MUI sudah kabupaten sudah mengeluarkan surat edaran. Saat ini Malang Raya tengah memberlakukan PSBB sehingga mewajibkan warganya tidak berkerumun seperti halal bihalal dan takbir keliling. Dari Ponorogo dan Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan pegawai salah satu restoran cepat saji berunjuk rasa di salah satu gerai mereka di Jalan Hayam Muruk, Jakarta Pusat. Para pegawai mendesak pembayaran upah dan tunjangan hari raya yang belum diterima.
Unjuk rasa di tengah masa PSBB dilakukan pekerja, anggota Asosiasi Serikat Pekerja pada Jumat kemarin. Mereka berunjuk rasa lantaran upah dan THR belum juga dibayarkan oleh perusahaan setelah adanya keputusan sepihak. Para pekerja mengaku membutuhkan upah dan THR untuk menyambung hidup mereka bersama keluarga di masa PSBB akibat pandemi COVID-19. Serikat Pekerja mengaku kecewa keputusan manajemen yang menunda pembayaran THR hingga akhir Desember 2020 diambil secara sepihak. Belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen terkait tuntutan dari Serikat Pekerja. Jelang Hari Raya, sejumlah pasar di ibu kota ramai oleh warga yang memberi kebutuhan berlebaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.